Assalamualaikum, sahabat-sahabatku yang diridhoi Allah. Hari ini kita akan mendengarkan salah satu kisah paling menakjubkan. Kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang tercantum dalam Al-Quran. Surat An-Naml, ayat 15-44. Surat ini penuh mukjizat, kerendahan hati, dan dakwah yang indah. Sungguh, kami benar-benar telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada kebanyakan hamba-hambanya yang mukmin. Nabi Sulaiman alaihissalam telah mewarisi Nabi Daud alaihissalam. Dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diajari untuk memahami bahasa burung, dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar karunia yang nyata. Untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, dikumpulkanlah bala tentara dari kalangan jin, manusia dan burung. Lalu mereka diatur dengan tertib. Hingga ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut berkata, wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum seraya tertawa, karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan, untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa pasukan burungnya, lalu berkata, mengapa aku tidak melihat Hudhud? Ataukah ia termasuk yang tidak hadir? Dia berkata lagi dengan tegas, pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Tak lama kemudian datanglah Hudhud dengan tergesa-gesa. Lalu Hudhud berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita penting yang meyakinkan kebenarannya. Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah di sana. Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Hudhud mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah. Setan telah menghiasi perbuatan-perbuatan buruk itu agar terasa indah bagi mereka, sehingga menghalanginya dari jalan Allah. Mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, kami akan memperhatikan apakah engkau benar atau termasuk orang-orang yang berdusta. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan untuk menulis surat kepada Ratu Bilqis untuk memperingati perbuatan buruknya tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan Hudhud untuk membawa suratnya. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Seketika itu Hudhud pergi menuju istana Ratu Bilqis. Setibanya di sana, Hudhud mendapati Ratu Bilqis yang sedang berada di kamarnya. Ratu Bilqis melihat ke arah jendela dan terkejut dengan keberadaan Hudhud. Dia mendapati Hudhud membawa gulungan surat, lalu dia mendekat dan mengambil gulungan tersebut. Setelah membaca pesan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Bilqis lalu memerintahkan para pembesarnya untuk berkumpul. Dia berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang penting. Sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman, yang berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir dalam majelisku. Para pembesarnya menjawab, kita memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Ratu Bilqis berkata lagi, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Demikianlah yang mereka akan perbuat. Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.
Ratu Bilqis memastikan hadiah yang akan dikirimnya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika para utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dia berkata dengan tegas, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku sebagai hadiah? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Pulanglah kepada mereka dengan membawa kembali hadiahmu. Kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang tidak mungkin dikalahkan. Kami pasti akan mengusir mereka dari negeri Sabah dalam keadaan terhina lagi tunduk." Ketika utusan Ratu Bilqis tiba kembali di negeri Sabah, ia langsung menghadap Ratu Bilqis dan menyampaikan apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepadanya. Setelah mendengar laporan tersebut, Ratu Bilqis memutuskan untuk mengunjungi kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Telah datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kabar bahwa Ratu Bilqis akan mengunjunginya. Dan dia berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawakanku singgasananya sebelum mereka datang menyerahkan diri?" Lalu Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat, lagi dapat dipercaya." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, "Aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip." Seketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam melihat singgasana Ratu Bilqis ada di hadapannya. Dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau berbuat kufur? Siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia." Lalu dia memerintahkan untuk merubah singgasananya dan berkata, "Kita akan melihat apakah Ratu Bilqis akan mengenalinya atau tidak." Nabi Sulaiman alaihissalam ingin menunjukkan kebesaran Allah kepada Ratu Bilqis. Di negeri Sabah, Ratu Bilqis bersama rombongannya meninggalkan istana menuju kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sesampainya di sana, dia melihat kemegahan istana yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Dia terpana, mengagumi dan merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Istana yang begitu megah. Dengan lantai yang menyerupai air yang mengalir. Dia menyangkanya kolam air yang besar. Dia menyingkapkan gaun yang menutupi kedua betisnya. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai licin berkilap yang terbuat dari kaca." Tidak hanya kekagumannya pada istana Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi Ratu Bilqis juga terpana saat melihat pasukan yang terdiri dari manusia, jin dan burung. Pasukan yang begitu besar dan tunduk kepada seorang hamba Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam lalu menunjukkan singgasana Ratu Bilqis dan bertanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Ratu Bilqis menjawab dengan penuh keheranan, "Sepertinya, ya." Ratu Bilqis yang selama ini memerintah negeri Sabah dengan kebanggaan, kini merasa kecil di hadapan kerajaan yang begitu sempurna ini. Ia terkesima, hatinya bergetar, dan mulai menyadari kelemahan keyakinan lamanya yang menyembah matahari. Kebiasaan Ratu Bilqis menyembah selain Allah telah mencegahnya dari tauhid. Sesungguhnya dia dahulu termasuk kaum yang kafir. Lalu dia, Bilqis, berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Itulah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surat An-Naml. Dari semut kecil hingga ratu besar, semuanya mengajarkan syukur, kerendahan hati, dan dakwah yang lembut.
Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Kekuasaan untuk kebaikan, bukan kesombongan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.